Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Amina Putri, nomor absen 30 dari kelas 10 RPL 1. Di sini saya akan menjelaskan infografis saya yang berjudul Tradisi Kerajaan Majapahit yang masih ada atau masih dilakukan hingga sekarang. Langsung saja kita bahas tradisi yang pertama. Tradisi yang pertama yaitu tradisi Srada. Tradisi Srada menurut Samad Muljono berasal dari bahasa Jawa Kawi, yaitu Crada pakai C yang berarti keyakinan, yang kemudian dijawakan menjadi nyadran, lalu diadaptasikan menjadi tahlilan pada masa Islam. Pada masa Kerajaan Majapahit, tepatnya pada tahun Saka 1284 atau 1362 Masehi, abad ke-14, terdapat upacara peringatan kematian dari yang ke-12 Raja Patmi, yaitu nenek dari Raja Hayam Wuruk yang beragama Buddha dan dilaksanakan secara besar-besaran. Ini adalah tradisi Srada yang pertama, bisa dikatakan begitu. Tujuan utama tradisi Srada sendiri itu untuk meruah arwah agar sempurna menghadap Tuhan. Istilah Srada itu awalnya digunakan oleh masyarakat Hindu pada masa Kerajaan Majapahit. Saat itu Raja Hayam Wuruk itu juga sering melakukan tradisi Srada. Dia melakukannya untuk memuliakan arwah sang ibunda yaitu Tribhuwana Tunggadewi. Nah, masuknya Islam ke Nusantara itu menyebabkan ritual Srada itu menjadi tradisi nyadran atau tradisi tahlilan yang dilakukan rutin setiap bulan ruah. Kata ruah sendiri itu merujuk pada kata arwah, di mana kita dianjurkan pada bulan Sya'ban untuk memuliakan orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Antara tradisi Srada dan tradisi tahlilan itu berbeda, di mana tradisi tahlilan itu prosesnya diganti dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan juga sholawatan, yang kemudian terdapat persembahan makanan yang dimakan bersama-sama dengan para jamaah yang ada di sana. Dalam tradisi Srada juga ada pembagian makanan kepada masyarakat, atau orang Jawa itu lebih mengenalnya dengan istilah berkatan. Selain itu, dalam tradisi Srada itu peringatan kematian dikenal dengan 3 hari setelah kematian, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, dan seterusnya. Dimana dalam tradisi tahlilan, perhitungannya juga serupa. Jadi seperti itu juga 3 hari setelah kematian, 7 hari, 40 hari, dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke tradisi yang kedua. Tradisi yang kedua ini adalah tradisi mudik. Kita pasti udah gak asing dong dengan kata mudik. Siapa sangka kalau mudik itu sudah ada sejak zaman Majapahit. Dosen sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Silverio Raden Lili Aji Sampurno mengatakan bahwa mudik sudah ada sejak zaman Majapahit dan Mataram Islam. Dulu, wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit itu hingga Sri Lanka dan Semenanjung Melayu. Oleh karena itu, pihak kerajaan Majapahit menempatkan para pejabatnya ke berbagai wilayah untuk menjaga daerah kekuasaan. Suatu ketika, para pejabat itu balik ke pusat kerajaan untuk menghadap raja atau untuk mengunjungi kampung halaman, di mana kejadian tersebut dikaitkan dengan fenomena mudik. Mudik menurut orang Jawa itu mereka mengartikannya seperti mulai dhisik, atau dalam bahasa Indonesia itu pulang dahulu. Kalau orang Betawi itu mereka mengartikannya seperti kembali ke udik. Udik itu dalam bahasa Betawi itu kampung. Contohnya kalau orang Jawa itu pada saat mereka kembali ke kampung itu orang Betawi akan bilang begini, mereka akan kembali ke udik. Nah, akhirnya secara bahasa itu melalui penyederhanaan hingga dari kata udik menjadi kata mudik seperti yang kita kenal sekarang ini. Selain untuk mengunjungi sanak keluarga, mereka para perantau yang kembali ke kampung itu juga ziarah. Mereka pulang ke kampung itu juga ziarah ke makam-makam sanak keluarga lain yang sudah tiada. Dan yang ketiga dalam tradisi ini tuh tradisi cincing goling. Cincing goling apa itu? Nah,
Mari kita bahas. Cincin-goling itu tradisi yang berasal dari Desa Gedangrejo, Kecamatan Karangmojo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasti kalian udah gak asing dengan Yogyakarta dong. Nah, tradisi ini tuh menceritakan tentang dua prajurit kerajaan Majapahit dalam membasmi perampok dan juga membuat sungai hanya dengan menggores tanah dan menggunakan tongkat. Itu luar biasa sekali. Langsung kita bahas. Acara ini itu kegiatannya itu seperti acara ini itu rutin dilakukan setiap tahun. Mereka melakukannya dengan memotong ratusan ayam untuk dijadikan ingkung sebagai ubur rampe. Ubur rampe itu perlengkapan sesaji. Nah, setelah didoakan oleh pemangku adat desa, maka ingkung ayam tersebut bersama nasi gurih dan lauk akan dibagikan sama rata kepada para masyarakat yang hadir dalam ritual tersebut, tepatnya di dekat bendungan Kalidawe. Nah, tradisi yang dilakukan bersamaan dengan upacara bersih desa ini juga menceritakan tentang keberhasilan dua prajurit yang membangun sungai dan bendungan. Konon mereka itu hanya menggunakan senjata berupa tongkat dan cambuk atau cemeti yang digoreskan pada tanah sambil berjalan, dan bekas goresannya tersebut akan berubah menjadi sungai dengan air yang mengucur deras. Wow, sangat hebat. Acara ini juga dimanfaatkan oleh gubernur untuk menarik para wisatawan. Dan yang terakhir itu adalah Grebeg Suro. Grebeg Suro itu dilakukan pada masyarakat Kota Mojokerto. Kota Mojokerto itu berada di kota yang berada di Provinsi Jawa Timur. Mojokerto itu daerah yang masih termasuk dalam kawasan Kerajaan Majapahit. Bahkan banyak sumber yang meyakini bahwa Mojokerto itu ibu kota Kerajaan Majapahit karena banyak sekali bukti dan peninggalan yang ada di sana. Masyarakat Mojokerto sendiri yakin bahwa para leluhur itu masih berada di Mojokerto. Untuk itu mereka melakukan tradisi yang ditujukan untuk menghormati para leluhur. Tradisi tersebut bernama Grebeg Suro, yang dilakukan setiap tahun sekali pada awal bulan Suro. Setelah ini saya akan bahas tentang serangkaian kegiatan pada tradisi Grebeg Suro ini. Hari pertama itu diawali dengan membaca macapat dan diakhiri dengan pagelaran wayang. Keesokan harinya sebelum acara puncak, itu mereka para sesepuh itu melakukan pisauanan atau sowan, atau bisa dikatakan menemui para leluhur kerajaan Majapahit yang berada di Trowulan Mojokerto dan meminta doa agar bumi Majapahit ini tetap damai. Dan setelah itu ada serangkaian pertunjukan kesenian yang digelar. Dan pada saat puncaknya, mereka masyarakat dan para leluhur yang berdatangan dari daerah manapun itu melakukan kirap sesaji kuro yang diawali di Candi Bajang Ratu dan diakhiri di Pendopo Agung. Nah, warga setempat juga tidak lupa untuk membawa sesaji berupa hasil bumi atau hasil pertanian, sehingga yang ditujukan untuk rasa bersyukur atas apa yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Setelah kirap dan arak-arakan selesai, mereka masyarakatnya itu diberikan nasi bungkus oleh pihak panitia. Nah, hikmah dari yang dapat kita petik dalam mempelajari tradisi ini itu yang pertama, yang pasti kita dapat mengenal, setelah itu kita dapat melestarikannya, dan kita juga bisa mengambil hikmahnya pada saat tradisi tersebut dilakukan, seperti rasa syukur. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, untuk menyukseskan tradisi tersebut, gotong royong itu sangat diperlukan. Jadi kita itu harus tetap gotong royong karena kita itu makhluk sosial, kita tidak boleh sendiri-sendiri ya, pokoknya begitu. Dan itulah yang dapat saya sampaikan untuk
Kurang lebihnya saya mohon maaf sekali dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.